Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Apa kabar Indonesia? Oke, di sini sudah ada satu unit new PCX 160 2022. Tetapi yang istimewa di sini adalah versi ABS yang jarang sekali datangnya teman-teman. Termasuk di bulan ini kita hanya mendapatkan kuota kalau nggak salah hanya 4 unit dalam satu bulan. Berbeda dengan versi CBS-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan versi ABS-nya. Ngomong-ngomong, PCX 160 ABS ini harganya saat ini Rp35.400.000 untuk OTR Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Atau teman-teman yang ada di Karsidenan, Pati Kudus, Semarang, dan juga Pekalongan yang di bawah naungan satu main dealer yaitu Astra Motor Gajah Mada Semarang, maka akan memiliki OTR yang sama serta bonus yang didapatkan juga tidak jauh beda teman-teman. Nah, untuk varian daripada PCX 160 ABS itu sendiri ada 4 varian warna. Bisa teman-teman lihat untuk pilihan warnanya. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Nah, kali ini kita fokus untuk yang warna putihnya terlebih dahulu, di mana warna putih ini bukan menggunakan warna doff, melainkan menggunakan warna glossy yang memberikan kesan kemewahan tersendiri, apalagi ditambah dengan emblem berwarna keemasan pada bagian tulisan PCX di belakangnya teman-teman. Serta untuk joknya juga berbeda dengan versi CBS, di sini menggunakan paduan abu-abu dan juga warna hitam. Namun sebelum saya jelaskan secara detail, saya akan perlihatkan buat teman-teman semuanya dengan tinggi badan 160 posisinya akan seperti apa saat naik PCX 160 ABS ini. Oke, ini dia teman-teman, saat kita sebelum jalan, persiapan sebelum berkendara, maka posisinya kakinya masih jinjit di bagian kanan dan kirinya. Seperti ini, tetapi ini masih santai, tidak bermasalah, oke-oke saja. Dan tentunya masih nyaman-nyaman saja teman-teman. Dan ketika kita posisi sudah jalan akan seperti apa, saya standar tengah dulu. Nah, maka posisinya seperti ini teman-teman. Untuk reading positionnya dari mulai setangnya, posisi kakinya, posisi kita duduknya itu sangat nyaman sekali. Karena posisi setangnya dia itu ke depan, kemudian joknya juga lumayan empuk, serta di bagian kaki juga tidak terlalu ketinggian dan tidak juga terlalu ke bawah. Tetapi kalau kita pengen lebih santai, mungkin dengan posisi selonjoran seperti ini di PCX 160 bisa lebih santai seperti ini teman-teman. Nah, itu untuk reading positionnya. Jadi menurut saya PCX 160 itu merupakan PCX atau desain daripada Honda Matic yang paling nyaman di kelasnya dibandingkan dengan Matic-Matic yang lain, baik dipakai untuk harian ataupun untuk jarak jauh. Untuk warna putih, ini merupakan salah satu warna yang mudah dirawatnya karena menggunakan pilihan glossy teman-teman. Berbeda dengan warna putih doff yang memang lebih sulit untuk perawatannya. Tetapi putih pada PCX 160 versi ABS ini lebih mudah karena dia warnanya glossy seperti ini. Jadi untuk perawatannya itu lebih enak teman-teman. Oke, yang pertama saya akan lakukan untuk proses menyalakannya dulu. Kita cari dulu remote-nya teman-teman. Nah, ini dia remote-nya. Remote-nya itu mendapatkan 2 remote, di mana ada 2 emergency key dan juga 2 barcode atau ID tag. ID tag itu sendiri ada 2 di sini. Fungsinya saat teman-teman remote-nya hilang semuanya, bisa bikin baru dengan menunjukkan ID tag, atau remote-nya hilang semuanya, bisa juga menyalakan sepeda motor ini dengan cara khusus tanpa pakai remote.
Kemudian kalau untuk emergency key ini nanti membuka bagian sini, kemudian hanya untuk membuka jok tanpa harus ada remote. Jadi langsung membuka jok teman-teman. Makanya teman-teman perlu menyimpan ID tag ini, jangan dikasih tahu kepada siapapun. Untuk cara menyalakannya, di sini ada dua remote, yang satunya ini yang istimewa ya, yang tampilan di belakangnya itu lebih mewah, dan satunya biasa. Tapi fungsinya sama saja sih teman-teman. Oke. Hijau, kalau sudah hijau tekan pada bagian knopnya sehingga dia nyala berwarna biru, dan ada indikator keyless di bagian panel meternya seperti ini. Untuk posisi lurus seperti ini yaitu netral ya. Kalau posisi ke sini teman-teman, posisi seperti ini dia kunci setang miring ke sini. Kalau posisi kita putar ke sini dia normal. Kalau ke sini satu kali dia buka seat, jok, dan juga tangki seperti ini, dimana di sini tangkinya berkapasitas 8,1 liter, terdapat dudukan untuk tutupnya saat kita mengisi. Jadi di sini teman-teman alangkah baiknya mengisi dengan pertama karena kompresinya 12:1 ya teman-teman, sehingga kalau dengan pertamax nanti pembakarannya akan maksimal. Kalau kita pakai pertalite ini nanti bisa-bisa terjadi kerak dalam pembakaran sehingga tidak maksimal dalam proses pembakaran. Kemudian untuk menyalakan putar satu kali lagi sampai mentok ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Pada bagian panel meternya teman-teman bisa melihat indikator hazardnya, kemudian ada indikator T, ada indikator ABS. T artinya HSTC, ABS artinya ABS. Kemudian ada indikator jam digital, kecepatan, kemudian indikator bahan bakar isinya masih berapa bar, ada average, ada HSTC, dan ada total kilometer trip seperti ini teman-teman. Dan nanti ada indikator pergantian oli dan pergantian fan bell-nya. Nah, untuk HSTC-nya juga bisa dinonaktifkan teman-teman. Caranya tekan tombol yang di sebelah kiri ini sampai muncul pada HSTC, kemudian pada bagian tombol sebelah kanan sini ditahan seperti ini, tahan. Nah, di sini ada tombol indikator T yang disilang, artinya HSTC-nya tidak aktif teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan kembali tinggal dimatikan saja seperti ini, lalu dinyalakan kembali, otomatis HSTC-nya aktif kembali. Selain daripada itu ada indikator lampu sen, indikator lampu jauh dekat, indikator aki, indikator suhu, indikator engine itu teman-teman. Dan ada satu lagi indikator ISS, ini berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat pada bagian sini, ini indikator ISS-nya, tombolnya di sini, hazardnya, starternya, kemudian lampu jauh dekat, klakson, sen, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada dua tombol set buat nyeting jam, nanti setting-setting di bagian sini teman-teman. Ada tulisan juga PCX berwarna biru. Nah, kalau di bagian sini warnanya hitam berbahan plastik kasar teman-teman. Kemudian kalau kita mundur lagi, di sini ada warna yang chrome seperti ini. Kemudian di bagian setangnya juga menggunakan warna chrome. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada tempat minyak rem untuk di bagian rem belakang, dan juga rem di bagian depan ada di bagian sini. Selanjutnya kita ke bagian handle remnya. Ini untuk handle remnya menggunakan warna chrome juga, model hand gripnya, dan di sini ujungnya seperti ini warna chrome juga teman-teman. Kemudian kalau kita lihat pada bagian visornya, visornya ini menggunakan warna hitam. Hitamnya agak transparan juga, masih lumayan nembus tapi nggak begitu terlihat ya teman-teman. Kemudian kalau kita ke bawah lagi, di sini ada tempat plat nomor, dan sebenarnya nanti ada tambahan lagi plat nomor yang buat ditambahan. Jadi di belakang itu nggak ada terpasang seperti ini, hanya ada di depan. Kalau yang di belakang nanti ada tambahan di bagian jok, nanti kita lihat buat di depan juga ditumpuk seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan Honda. Nah, selanjutnya untuk lampunya, untuk PCX itu sendiri bagian depan, belakang itu semuanya sudah menggunakan lampu LED. Di bagian lampu sen atau hazardnya ini pakai LED, kemudian di bagian DRL-nya di sini pakai LED juga teman-teman. Dan ini untuk lampu utamanya atau headlamp juga pakai lampu LED. Begitu juga di bagian belakangnya semuanya menggunakan lampu LED. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau di rem maka nanti di bagian tengah akan menyala teman-teman untuk
lampu di bagian belakang, serta di sini untuk pencahayaan pada bagian plat nomornya nyatu juga pada bagian sini. Di sini terdapat mata kucing dan ada tulisan Honda. Nah, ini tampilan dari spakbor PCX 160 teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di sini juga terdapat fitur yang namanya power outlet atau power charger, yang mana power outletnya ini sudah menggunakan tipe USB sehingga memudahkan kita saat menggunakannya. Bagasinya juga lumayan dalam teman-teman. Nah, ini cara membukanya seperti ini, cara menutupnya, jadi ditekan ya. Nah, untuk detail tampilannya di bagian atas itu melebar ya teman-teman, ke kanan dan ke kirinya. Kemudian kalau ke bawahnya agak meruncing, dan di sini ada lekukan yang di dalam ke sini tengah. Dan di sini ada pemisah untuk di bagian bodi samping, kemudian ke bagian pijakan kakinya. Kemudian untuk di bagian spakbornya warnanya putih glossy juga seperti ini, dan lekukannya seperti teman-teman lihat. Untuk suspensinya juga terlihat. Kemudian di sini terdapat tulisan ABS berwarna hitam karena ini versi yang ABS. Kemudian untuk suspensinya dia pakai teleskopik, pengeremannya menggunakan pengereman cakram namun sudah menggunakan ABS. Di sini untuk kalipernya pakai Nissin dan menggunakan 2 piston berwarna hitam teman-teman. Ini kalipernya. Ada 2 piston dan hanya ada 1 selang, tetapi di sini ada kabel seperti ini untuk kabel sensor speednya yang nanti terkoneksi dengan sistem sehingga ABS-nya akan berjalan. Nah, ini yang akan dibaca oleh sensor speednya sehingga nanti sistem pengereman pada PCX 160 versi ABS ini akan lebih maksimal karena fitur ABS ini teman-teman. Jadi akan anti slip. Jadi kalau teman-teman dalam kecepatan tinggi nanti mengerem secara mendadak, secara tiba-tiba, nanti ban itu tetap berputar, jadi tidak mudah tergelincir. Itu bedanya yang versi ABS. Untuk model velgnya dia seperti teman-teman lihat ada palang-palang miring kayak gini dan warnanya hitam doff baik yang ABS ataupun CBS. Untuk bannya juga tubeless, kemudian ukurannya 110/70 ring 14 untuk di bagian ban depannya. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian sampingnya. Ini model di bagian samping. Untuk warna putihnya teman-teman bisa lihat dari bagian tengah, depan, sampai ke bagian samping dan sampai ke bagian belakang, ke bezelnya itu warnanya putih. Bahkan warna putihnya juga sampai ke bagian bawah seperti ini teman-teman. Untuk di bagian step floor-nya seperti ini. Dan di sini untuk sebelah kanan ada lubang karena di sini ada air cadangan coolant-nya, air cadangan radiator teman-teman. Kemudian di sini juga ada lubang. Nah, nanti kalau teman-teman mau ngisi air cadangan ini bisa melepas bagian karet sini. Nah, seperti ini nanti bisa mengisi air cadangannya dan di sini terlihat lower upper-nya untuk mengecek. Seperti itu ya. Nah, untuk full step-nya tampilannya seperti ini, dia seolah menyatu dengan bagian bodinya. Di sini ada warna chrome. Kalau di sini kayak plastik kayak gitu ya, tapi agak empuk ya teman-teman. Tuh, untuk full step-nya. Kemudian kita lihat di bagian warna putihnya di sini ada emblem PCX berwarna keemasan. Di bagian belakang ini juga berbeda dengan versi yang CBS-nya. Nah, kemudian untuk joknya juga warnanya berbeda ya teman-teman, karena yang versi CBS semuanya full warna hitam, sedangkan yang versi ABS ada warna hitam dan paduan warna abu-abu di bagian belakang. Kalau joknya ini lumayan empuk teman-teman. Kemudian untuk ini bagasinya kapasitasnya 30 liter dan ini tempat plat nomornya yang bisa dipasang nanti di bagian depan dan belakang, serta ada jaketnya juga teman-teman, serta nanti ada buku servis, kemudian ada helm. Nah, ini warna putihnya juga sampai ke bagian sini ya. Nah, kalau ini kotak seperti ini buat apa? Nggak bisa buat apa-apa teman-teman, hanya untuk tampilan saja seperti itu, tidak bisa dibuka diisi apa kayak gitu, nggak bisa. Kemudian kita berpindah ke bagian belakang. Di bagian belakang sini untuk sistem atau mesinnya itu menggunakan mesin berbasis 160 ya teman-teman, dan ESP Plus serta 4 valve teman-teman. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ini hanya 157 untuk cc-nya, tetapi dibulatkan menjadi 160. Dan ini untuk warnanya menggunakan warna silver pada bagian CVT-nya, ada paduannya warna hitam juga. Kemudian untuk pengereman di belakang juga menggunakan pengereman cakram
seperti teman-teman lihat, namun cakramnya masih biasa ya, bukan yang wave, dan pakai nisin. Untuk kalipernya berwarna hitam, ukurannya 180/70 ring 13 untuk di bagian belakang, karena di bagian depan ring 14 teman-teman. Untuk suspensinya di sini pakai 2 suspensi, kanan dan kiri, warnanya hitam, tetapi dia nggak pakai tabung ya, masih polosan teman-teman. Nah, untuk di bagian knalpotnya seperti ini teman-teman. Untuk model covernya dia berbahan plastik kasar berwarna hitam, dan di bagian ujungnya dia menggunakan warna silver. Untuk sistem pendingin di sini menggunakan radiator ya, karena tadi sudah dijelaskan di sana ada air coolernya. Dan untuk olinya itu sendiri, oli mesin itu 0,8 literan teman-teman. Kemudian di bagian tengah juga terdapat hugger berwarna hitam berbahan plastik kasar. Kalau teman-teman lihat pada bagian dalam, maka di sana untuk rangkanya itu ada di atas dan mesinnya ada di bagian bawah. Seperti itu. Jadi mesinnya tuh digantung teman-teman. Oke, itu saja untuk informasi mengenai BCX 160 versi ABS, yang mana banyak yang menanti, tetapi memang untuk unitnya tidak sebanyak versi CBS-nya. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.